Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok C. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai materi budgeting. Sebelum dimulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, nama saya Adistiani Wulandari, nomor absen 1. Nama saya Nanda Suri Utami, absen 30. Dan nama saya Disya Fatia Rahmah, absen 16. Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu profit planning. Profit planning merupakan perencanaan laba dari suatu perusahaan dalam periode tertentu. Lalu, apa itu budgeting? Budgeting merupakan perencanaan anggaran atau bentuk kuantitatif lain yang akan terjadi pada bisnis dalam suatu periode tertentu. Nah, perlu diingat bahwa budgeting tidak sama dengan forecasting. Budgeting mencerminkan tingkat keuntungan yang diharapkan dari target yang dicapai oleh manajemen. Sedangkan forecasting mencerminkan apa yang diprediksikan oleh organisasi akan terjadi. Lalu selanjutnya, dalam menetapkan profit terdapat 3 metode. Yang pertama yaitu metode a priori. Profit ditentukan di awal, lalu rencana operasi mengikuti. Yang kedua yaitu metode a posteriori, yaitu rencana operasi ditentukan di awal, lalu profit yang mengikuti. Dan yang terakhir, ada metode pragmatik, yaitu profit ditentukan berdasarkan standar perusahaan. Profit planning sendiri memiliki beberapa manfaat, seperti yang pertama yaitu dapat menyediakan pendekatan untuk mengidentifikasi dan penyelesaian masalah. Yang kedua, dapat menjadi petunjuk bagi seluruh tingkatan manajemen. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi antar manajemen. Yang keempat, menyediakan cara untuk mendapatkan ide-ide dan kerjasama dari semua tingkatan manajemen. Dan yang kelima, dapat menjadi alat evaluasi dan kontrol perusahaan. Namun, profit planning sendiri memiliki beberapa keterbatasan, seperti yang pertama, penggunaan anggaran sebagai alat evaluasi yang berlebihan dapat menyebabkan perilaku disfungsional. Yang kedua, profit planning tidak menghilangkan peran administrasi. Lalu, pembuatan dan penerapannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang keempat, forecasting bukan ilmu eksak atau ilmu pasti, sehingga pasti terdapat beberapa pertimbangan dalam menentukan estimasi. Yang kelima, perhatian manajer dapat menjadi hanya terpusat kepada sasaran. Dan yang terakhir, memerlukan komitmen dan kerjasama dari seluruh anggota. Dalam pembuatannya, terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti, seperti yang pertama, yaitu harus terdapat petunjuk dan komunikasi yang jelas, sehingga semua level manajemen dapat bekerja pada asumsi dan sasaran yang sama. Yang kedua, harus mengikutsertakan seluruh individu yang bertanggung jawab dalam implementasinya. Yang ketiga, harus menyingkirkan sikap saling curiga. Yang keempat, pembuatan harus terstruktur dan sistematis. Dan yang kelima, yaitu harus dapat mempertimbangkan kondisi dan asumsi terbaru. Complete Periodic Budget. Yang pertama, ada Sales Budget. Sales Budget merupakan informasi mengenai total revenue dari sales. Sales Budget merupakan komponen paling sulit untuk diprediksi, karena permintaan berada di luar kendali manajemen. Ketidakpastian ini membuat perkiraan penjualan menjadi titik penting dari proses perencanaan. Pada sebagian organisasi, estimasi dimulai dengan faktor-faktor yang diketahui, yaitu penjualan perusahaan pada tahun-tahun terakhir, volume penjualan industri, dan faktor-faktor tidak biasa yang mempengaruhi penjualan di masa lalu. Nah, ini merupakan contoh dari sales budget schedule. Selanjutnya ada production budget atau anggaran produksi. Production budget digunakan untuk mengetahui berapa unit yang harus diproduksi, di mana input harus sama dengan output, atau FG beginning ditambah FG produce harus sama dengan FG sold ditambah FG ending. Anggaran produksi berurusan dengan penjadwalan operasi, penentuan volume, penetapan kuantitas maksimum dan minimum persediaan. Di bawah ini adalah contoh dari production budget schedule. Manufacturing budget. Manufacturing budget meliputi direct material budget, direct labor budget, dan factory overhead budget. Kita masuk ke direct material budget. Direct material budget menspesifikasikan kuantitas dan biaya bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi unit-unit yang diperlukan. Direct material budget berfungsi untuk menentukan kuantitas material yang dibutuhkan, menentukan jadwal pembelian material, dan membuat jadwal pembayaran. Selanjutnya, ini adalah contoh dari direct material budget in unit schedule. Selanjutnya, kita masuk ke purchase budget. Purchase budget menspesifikasikan tingkat persediaan serta kuantitas dan biaya dari pembelian, di mana raw material beginning ditambah raw material purchase harus sama dengan raw material use ditambah raw material ending unit yang harus dibeli. Di bawah ini adalah contoh dari purchase budget schedule.
Lalu kita masuk ke cost of material required for production. Cost of material required for production merupakan anggaran biaya bahan baku yang diperlukan untuk produksi. Raw material yang digunakan sebagai direct material. Nah, di bawah ini merupakan contoh dari cost of material required for production budget schedule. Direct labor budget. Direct labor budget menspesifikasikan total direct labor yang digunakan dalam periode. Direct labor budget ini merupakan pedoman bagi Departemen Personalia untuk menentukan jumlah dan jenis pekerjaan yang dibutuhkan. Di bawah ini merupakan contoh dari direct labor budget schedule. Yang terakhir, factory overhead budget. Pengklasifikasian factory overhead cost berdasarkan departemen atau cost center meningkatkan pengendalian anggaran. Lalu, penyiapan anggaran overhead harus mengikuti prinsip bahwa tiap cost dibebankan ke suatu departemen atau cost center dan supervisor tiap unit bertanggung jawab terhadap biaya yang terjadi di unitnya. Supervisor harus diminta untuk menyiapkan estimasi anggaran overhead berdasarkan rencana aktivitas departemen. Selanjutnya, ini adalah contoh dari budget factory overhead and department rate schedule. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Di sini ada Briton Corporation yang memproduksi dan menjual dua produk, Ting 1 dan Ting 2. Di sini ada data terkait penjualan, baik jumlah unit dan juga harga tiap produk. Terus ada juga terkait unit persediaan masing-masing produk yang diinginkan, baik di awal periode ataupun di akhir periode. Lalu ada juga data terkait material yang dibutuhkan oleh masing-masing produk untuk membuat satu unit produk. Selanjutnya ada di sini data terkait raw materialnya. Dari data-data tersebut kita diminta untuk membuat sales budget dan production budget dan raw materials purchase budget. Yang pertama, kita akan membuat sales budget terlebih dahulu. Nah, untuk menghitung itu kita butuh data berapa jumlah produk yang akan kita jual nanti dan juga harganya. Jadi unitnya itu dikali dengan harga, lalu dijumlahkan semuanya, total mendapatkan 8.200.000. Yang kedua, membuat production budget. Kita membutuhkan beberapa data, yaitu data total penjualan yang kita harapkan dan juga persediaan awal serta akhir yang kita harapkan nanti dari masing-masing produk. Kita misalkan Ting 1. Ting 1 di situ dia ingin nanti itu bisa menjual sebanyak 60.000 unit. Tapi dia itu juga ingin nanti di akhir periode dia itu masih mempunyai persediaan produk Ting 1 itu sebanyak 25.000. Jadi ketika kita jumlahkan yaitu 85.000, itu adalah total produk yang harus dia miliki setidaknya dalam satu periode tersebut. Nah, lalu berapa yang harus kita produksi? Nah, di sini expected beginning inventory dari produk Ting 1 itu kita inginnya dia itu awal periode punya 20.000 unit. Jadi ya kita kurangkan, begitupun dengan Ting 2. Yang ketiga, kita disuruh membuat raw materials purchase budget. Membuat ini kita butuh data seperti yang sudah ditampilkan di layar. Itu ada jumlah yang dibutuhkan untuk masing-masing produk. Terus ada juga jumlah persediaan dari raw material itu sendiri yang diharapkan baik untuk awal periode maupun akhir periode. Nanti akan dibutuhkan untuk membuat raw materials purchase budget. Nah, untuk mengetahui berapa yang kita butuhkan itu caranya mengalihkan antara unit yang akan kita produksi dikalikan dengan unit material yang kita butuhkan untuk memproduksi satu produk itu. Jadi contohnya produk Ting 1 itu dia memproduksi 65.000. Terus dia butuh 4 material A, berarti dikalikan hasilnya itu. Terus semuanya itu dijumlah, jadi ketemu total materials quantity required. Nah, setelah itu kita jumlahkan dengan materials di persediaan akhir yang kita harapkan nanti. Nah, dijumlah hasilnya yang jumlah materials yang harus kita miliki selama periode itu. Lalu dikurang dengan persediaan awal yang kita harapkan, hasilnya adalah total units material yang harus kita beli. Setelah itu kita kalikan dengan harga per unit dari masing-masing material, akan ketemu total cost of purchase. Terus dijumlah ketemulah 5.158.000. Jadi itu caranya membuat budget ini. Sekian paparan materi yang dapat disampaikan oleh kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih telah menonton.